Data scientist. Who is data scientist? Siapa itu data scientist dan mengapa orang sering sekarang membicarakan profesi seorang data scientist? Nah, data scientist itu adalah profesi bagi seseorang yang sehari-harinya berkecimpung dalam pengolahan data dalam jumlah data yang besar dan dengan berbagai macam jenis data. Apakah datanya itu nanti terstruktur, semi terstruktur, ataupun tidak terstruktur. Dan menggunakan keterampilan yang dia miliki di dalam matematika, statistik, pemrograman, machine learning untuk meng-create strategic planning untuk suatu dunia bisnis atau untuk sebuah perusahaan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai seorang data scientist. Nah, untuk materi kali ini mengenai data scientist, saya juga nanti akan menyinggung mengenai seorang Ned Silver. Apa hubungan antara Ned Silver dengan data scientist gitu ya. Kemudian saya juga akan mengupas mengenai mengapa data scientist itu termasuk the sexy jobs sejak 5 tahun terakhir. Bukan hanya tahun ini saja, tetapi sudah 5 tahun terakhir ya. Kemudian saya juga akan mengupas mengenai pendapat Hal Varian mengenai statistik dan data, dan dia memprediksi 10 tahun ke depan seperti apa gitu. Dan juga mengenai best job yang ada pada beberapa negara di 5 tahun terakhir ini. Dan nggak kalah penting juga, saya nanti akan membuka sedikit wacana kita mengenai beberapa orang warga negara, anak Indonesia yang berkiprah di luar negeri sana, yang profesinya adalah yang berkaitan dengan pengolahan data di perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft dan Google dan seterusnya. Dan selanjutnya nanti juga saya akan membahas mengenai mengapa pentingnya kita mengutilize data atau mengelola data yang kita miliki, apa keuntungannya, apa manfaatnya. Dan juga nanti kita mengupas mengenai apa sih persepsi yang sering salah selama ini yang yang ditujukan kepada seorang data scientist. Dan kalau seandainya ada persepsi yang salah, tentu ada sesuatu hal yang benar yang seharusnya dilakukan oleh seorang data scientist. Dan yang tidak kalah penting juga nanti akan saya kupas adalah mengenai ada 5 masalah dasar yang ada di dalam data science itu sendiri yang sering kita terbolak-balik untuk menyelesaikan masalah ini dengan metode yang seharusnya yang kita pilih untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi sering salah, sehingga saya kupas sedikit juga mengenai 5 masalah dasar ini supaya kita semua paham kalau masalahnya seperti A, maka penyelesaiannya harusnya seperti apa gitu ya. Dan saya tutup nanti materi mengenai data scientist ini adalah mengenai Netflix Prize serta Kaggle Competition. Oke, mari kita mulai untuk membahas mengenai Ned Silver. Ned Silver. Siapa itu Ned Silver dan apa kaitannya dengan data scientist? Jadi kalau seandainya di luar negeri sana, Ned Silver ini udah sangat terkenal sebagai seorang data scientist ya, karena kemampuannya untuk memprediksi, kemampuannya untuk meramal. Nah, mari kita lihat profil singkat daripada Ned Silver ini sehingga nanti Anda bisa menghubungkan antara Ned Silver ini dengan data scientist ya. Nah, Nathaniel Reed Silver ini ahli statistik dan jurnalis Amerika yang menganalisis baseball dan pemilihan presiden Amerika Serikat. Dia adalah pendiri atau founder sekaligus sebagai pemimpin redaksi dari 538 atau 538 dan koresponden khusus untuk ABC News. Nah, nama daripada 538 dan apa itu 538 ini? 538 ini adalah situs web yang berfokus kepada analisis jejak pendapat, politik, ekonomi, dan blog olahraga. Situs web yang mengambil namanya sebenarnya adalah dari banyaknya jumlah electoral college yang ada di Amerika Serikat, yaitu berjumlah sebanyak 538 dan didirikan oleh Ned Silver ini pada tanggal 7 Maret tahun 2008. Nah, mungkin tidak sama dengan pemilu di beberapa negara termasuk di Indonesia sendiri ya, di mana presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat itu tidak dipilih langsung oleh rakyat. Ya, jadi yang memilih presiden di Amerika Serikat itu adalah Electoral College ini. Nah, elektor ini menjadi penerima mandat partai, sedangkan proses pemilihan elektor itu sendiri disebut dengan Electoral College. Nah, berapa sih jumlah elektor ini pada setiap negara bagian itu ditentukan oleh berapa banyak anggota Kongres, di sini ya kita samakan di sini mungkin dengan DPR atau Senatnya, dari sebuah negara bahagian, plus daerah khusus ibu kota Washington DC yang memiliki 3 elektor.
Nah, total elektor itu sendiri adalah 538. Tapi elektor ini tidak sama ya dengan kongres atau pejabat pemerintah atau partai. Nah, setiap partai politik tingkat negara bahagian itu akan memilih elektornya sendiri untuk mewakili negara bahagiannya. Nah, jadi nama daripada situs 538 ini atau 538 ini diambil dari jumlah banyaknya elektoral di Amerika Serikat ini untuk dalam hal pemilihan presiden di Amerika Serikat. Nah, kemudian Silver pertama sekali mendapat pengakuan publik untuk mengembangkan PKOTA. Apa itu PKOTA? Yaitu sistem untuk meramal kinerja dan pengembangan karir pemain Major League Baseball. Jadi dia udah membuat sebuah sistem yang mampu meramal karir seseorang di dunia baseball. Nah, kemudian Silver ini pada tahun 2009 dinobatkan sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia pada tahun 2009. Akibat apa? Akibat kejituannya dalam memperkirakan pemilu yang ia kembangkan berhasil memprediksi 49 dari 50 negara bahagian di dalam pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2008. Di mana kita tahu pada tahun 2008 itu pemilihan presiden Amerika Serikat itu yang bertarung adalah antara Barack Obama dengan John McCain gitu ya. Nah, dari 50 negara bahagian yang ada di Amerika Serikat itu prediksi Ned Silver ini ternyata sangat jitu untuk 49. Terjadi hanya satu miss negara bahagian. Ya, boleh dibilang akurasinya 95% ke atas gitu ya, 49/50 gitu. Nah, kemudian dalam pemilihan presiden pada tahun 2012, sistem perkiraan memprediksi dengan tepat pemenang dari semua 50 negara bahagian, di mana pada tahun 2012 itu adalah pemilihan presiden antara Barack Obama dengan Romney. Dan ternyata di antara 50 negara bahagian itu, Ned Silver udah memprediksi, misalkan nih di Georgia yang menang itu adalah Obama, di Pennsylvania yang menang itu adalah Romney, kemudian kalau seandainya di Illinois yang menang itu adalah Obama, dan seterusnya. Dan itu untuk ke-50 negara bahagian tersebut ternyata prediksi Ned Silver ternyata benar semuanya. Ya, ini luar biasa sekali. Kemudian 538 seperti banyak media lainnya juga pernah gagal, yaitu kapan? Yaitu terjadi ketika pemilihan presiden antara Donald Trump versus Hillary Clinton, di mana ketika itu semua lembaga survei, semua jejak pendapat itu mengatakan bahwa Hillary Clinton itu menang dalam rank 80% ke atas. Artinya suara untuk Donald Trump hanyalah 20% ke bawah gitu ya, semua lembaga survei. Namun satu hari menjelang pemilihan, Ned Silver merubah presentasinya menjadi 30 untuk Donald Trump dan 70% untuk Hillary Clinton. Sementara lembaga lain tetap 20%, 20 versus 80. Nah, namun apa yang terjadi? Ternyata adalah Donald Trump menang di dalam pemilihan presiden tahun 2016. Jadi menyebabkan banyak juga yang kaget, banyak juga seperti yang tidak percaya karena hasil survei atau jejak pendapatnya itu jauh sekali di bawah yang diperkirakan orang. Nah, berarti juga pernah gagal mengantisipasi gitu ya. Walaupun Ned Silver mengatakan bahwa kemenangan yang dikasihkannya 30% untuk Trump itu adalah kemenangan atau angka yang paling besar diberikannya untuk Donald Trump, sementara lembaga-lembaga survei lainnya tetap 20% gitu ya. Jadi dia menganggap bahwa hasil dia tetap lebih baik dibandingkan dengan hasil lembaga-lembaga prediksi lainnya. Dan pada tahun 2012 dan 2013, 538 memenangkan ABA Award sebagai blog politik terbaik dari Akademi Seni dan Sains Digital Internasional. Mari kita lihat prediksi Ned Silver untuk pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2012. Nah, kita lihat di sini yang dikutip dari Harvard Business Review, Ned Silver won the election. Di sini dia mengatakan atau mengupas bagaimana ketepatan daripada prediksi atau peramalan Ned Silver ini terhadap negara-negara bahagian yang memenangkan kedua kandidat, yaitu Obama dan Romney. Nah, bisa kita lihat di sini untuk state by state probabilities-nya atau probabilitas dari setiap negara bahagian. Nah, terlihat di sini bahwa yang daerahnya berwarna biru itu adalah daerah yang negara bahagian yang diprediksi akan dimenangkan oleh Obama. Kemudian yang merah ini adalah
negara bahagian yang diprediksi akan dimenangkan oleh Romney. Jadi semakin ke sini dia kemenangannya itu akan semakin banyak presentasinya ya. Dan bagi Obama semakin ke sini warna birunya semakin pekat, itu semakin menyatakan kemenangan yang semakin besar juga untuk Barack Obama. Nah, di sini kita lihat bahwa hasil prediksi daripada Ned Silver ini memperkirakan negara-negara bahagian yang dimenangkan oleh Romney itu yang mana-mana saja. Nah, itu udah dibuatnya di sini, di antara 50 negara bahagian tersebut udah diprediksinya negara-negara bahagian mana saja yang memenangkan Romney dan negara-negara bahagian mana saja yang memenangkan Barack Obama. Dan selanjutnya setelah dilakukan hasil pemilu, maka bisa kita bandingkan hasilnya di sini bahwa apa yang telah diprediksi oleh Ned Silver ini, negara bahagian mana yang menang, untuk kedua kandidat tersebut ternyata tidak ada salah sama sekali. Jadi kalau pada tahun 2008 yang lalu dia salah satu negara bagian ya, benar dia di 49 negara bagian di antara 50 negara bagian. Nah, ketika tahun 2012 ternyata dia udah memprediksi secara benar 100% ya. Akurasinya udah 100%. Bisa kita lihat di sini bahwa biru di sini juga biru di sini. Bahwa merah di sini yang diprediksinya ternyata kenyataannya memang juga merah gitu. Nah, ini lebih menguatkan posisi Ned Silver lagi sebagai lembaga yang dia miliki sebagai lembaga yang paling kredibel, yang paling mendekati hasil yang sebenarnya, yang real ketika suatu proses pemilihan presiden Amerika Serikat itu selesai dilakukan. Nah, karena kehebatan daripada Ned Silver ini dalam memprediksi yang sangat precise sekali, sangat akurat sekali, sangat tepat sekali, maka muncullah kemudian beberapa lelucon yang dikeluarkan oleh masyarakat Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Ned Silver a witch gitu ya. Apakah Ned Silver itu seorang penyihir gitu ya, ahli nujum, peramal yang sangat akurat sekali ya. Mereka mengatakan di sini bahwa Ned Silver is a scientist, one whose ability to predict the outcome of election gitu ya. Salah satu orang yang mampu memprediksi luaran atau hasil daripada pemilihan tersebut secara precise, secara benar sekali. Sehingga saking benarnya, saking tepatnya dia memprediksi, maka orang sering mengatakan dia itu sebagai ahli nujum atau ahli sihir yang mampu meramal apa sih yang akan terjadi ke depan gitu ya. Saking tepatnya hasil ramalan daripada Ned Silver ini. Nah, kalau seandainya kita prediksi Presiden Amerika Serikat tahun 2020, kalau kita cermati lagi dari 530H ini, nah dia memprediksi bahwa di tahun 2020 tersebut yang akan berkompetisi itu adalah antara Trump petahana dengan Joe Biden, yaitu mantan wakil Presiden Obama pada tahun 2012 yang lalu. Nah, di sini hasil jejak pendapat atau hasil polling sementaranya itu Biden itu lebih difavoritkan untuk menang pada pemilihan presiden untuk tahun 2020 yang akan datang, yang akan dilakukan pada bulan Desember tahun 2020 ini, di mana Joe Biden cukup besar difavoritkan dibandingkan dengan Donald Trump. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ya mengenai how to forecast has changed, di sini bisa kita lihat adalah peluang untuk menangnya berapa, electoral votes-nya berapa, kemudian popular vote-nya berapa. Nah, saya coba ambil di sini adalah yang electoral votes-nya. Nah, dilihat di sini electoral votes itu jumlahnya tadi ya 538. Nah, Romney di sini Donald Trump di sini adalah diperkirakan akan memperoleh suara daripada electoral college itu sebanyak 191, sementara lawannya Joe Biden cukup meyakinkan memperoleh jumlah suara dari electoral vote sebanyak atau electoral college itu sebanyak 347. Jadi ini total keduanya 538 tadi gitu ya. Nah, ini apabila udah mencapai atau memperoleh suara 270 ke atas ya udah bisa dipastikan dia yang akan sebagai pemenang presiden Amerika Serikat. Nah, apakah hasil daripada prediksi daripada 530H kali ini juga sama seperti tahun 2012, yaitu sangat precise 100%,
apakah memang benar dari 50 negara bagian yang diprediksinya nanti itu sesuai memenangkan terhadap 2 kandidat ini. Nah, mari kita lihat sama-sama tunggu, sama-sama lihat di bulan Desember nanti. Nah, untuk lebih akuratnya itu sih sebenarnya ya Anda harus melihat hasil prediksi daripada 530H itu ya sehari menjelang hari H gitu ya. Sehari untuk menjelang hari H nanti akan di-compare atau dibandingkan ketika hari H-nya nanti atau sesudah hari H-nya. Apakah benar bahwa yang diprediksi oleh 530H ini memang betul-betul itu betul-betul mendekati atau malah betul-betul sama dengan realnya nanti di lapangan pada bulan Desember 2020 nanti. Mari sama-sama kita tunggu apakah kembali Net Silver memenangkan adu datanya ini dengan lembaga survei lainnya, apakah memang benar hasil yang dia paparkan nanti adalah yang paling jitu mendekati hasil realnya nanti. Ya, jadi bagaimana cara dia mengolah data, mengolah pendapat, menggunakan metodenya, mengolah modelnya dalam ilmu memprediksi ini luar biasa dan udah sangat diakui oleh dunia. Itulah dia Net Silver dengan 530H-nya. Kebutuhan akan data science ya. Data scientist is sexy because it has rare qualities and high demand. Nah, di sini dikatakan bahwa data scientist itu adalah profesi yang seksi sekarang. Karena apa? Karena hanya sedikit orang yang memiliki kualitas atau keterampilan di bidang data scientist tersebut, sementara permintaan untuk data scientist itu sendiri adalah sangat tinggi sekali. Nah, kita lihat di sini kenapa dia adalah rare qualities gitu ya. Kenapa kualitasnya itu, keterampilannya itu masih jarang ditemui. Data science itu mengambil data yang tidak terstruktur, semi terstruktur, atau terstruktur untuk menemukan makna dan nilai dari data tersebut. Jadi bagaimana caranya mengambil insight dari data tersebut sehingga lebih bisa kita bergunakan untuk proses selanjutnya. Nah, itu untuk orang yang mampu melakukan itu, keterampilan orang yang bisa untuk itu masih sangat jarang sekali. Nah, itulah keterampilan yang dimiliki oleh seorang data scientist. Bagaimana dia mengambil data, kemudian dari data itu nanti datanya menjadi bernilai gitu. Ya, bukan menjadi data yang terbuang sia-sia saja, tetapi data yang diambilnya itu nanti adalah menjadi bernilai. Dan kemampuan itu masih sangat jarang sekali dimiliki oleh orang. Nah, sementara kemampuannya atau orangnya masih sedikit, sementara permintaannya sangat tinggi sekali. Data science memberikan wawasan dan keunggulan kompetitif. Maka perusahaan apalagi dunia bisnis sangat tidak pelit ya untuk menggaji data scientist-nya, karena dia tahu dari data scientist itu dia mampu berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi nggak masalah bagi dia kalaupun dia akan meng-hire atau menggaji data scientist-nya cukup tinggi, karena dia tahu peran daripada data scientist itu sangat penting bagi perusahaan mereka. Oke, mari kita cermati ya pendapat daripada Profesor Emeritus UC Berkeley, sekaligus dia adalah sebagai Google Chief Economist Halvarian on Statistics and Data. Nah, apa yang dikatakan oleh Halvarian ini adalah bahwa I keep saying katanya ya, dia tetap akan mengatakan bahwa the sexy job in the next 10 years untuk pekerjaan yang termasuk pekerjaan yang seksi untuk 10 tahun ke depan itu adalah seorang statistician. Nah, mungkin orang akan mengira saya bergurau gitu ya. Tetapi siapa yang pernah menduga bahwa computer engineer itu menjadi pekerjaan yang terseksi pada tahun era-eranya 1990 ya. Jadi kalau dulu era-era tahun 1800-an semua orang adalah berkiblatnya adalah bagaimana menjadi seorang pegawai bank, banking dan seterusnya gitu ya. Kemudian berubah lagi ke tahun 1990, orang pengen menjadi computer engineer karena ketika itu software developer, programmer dan seterusnya itu menjadi booming sekali. Nah, kemudian pada bulan Januari tahun 2009 Halvarian mengatakan bahwa pekerjaan yang paling dicari itu nanti untuk 10 tahun ke depan itu adalah statistician. Walau sebenarnya maksudnya statistician itu adalah data scientist untuk saat sekarang. Jadi kalau seandainya dia memprediksi pada tahun 2009, maka dia akan
dia mengatakan pada tahun 2009, maka dia akan memprediksi untuk 10 tahun berikutnya berarti tahun 2019. Nah, sekarang kita berada di tahun 2020. Benarkah ketika tahun 2019 kemarin, apakah benar apa yang diramalkan oleh Halfarian ini bahwa data scientist itu adalah pekerjaan yang memang lagi dicari tahun 2019 tersebut. Nah, mari kita lihat untuk data kita yang berikutnya. Nah, Halfarian itu selanjutnya mengatakan bahwa kemampuan untuk mengambil data, kemampuan untuk memahaminya, memproses data tersebut, mengekstrak value atau mengambil nilai dari data tersebut, sekaligus memvisualisasikannya, mengkomunikasikannya, itu menjadi keterampilan yang sangat penting yang harus dimiliki untuk next dekade, untuk dekade-dekade berikutnya. Walaupun dia kemudian mengatakan bahwa statistik itu adalah bagian dari itu gitu ya, bahwa statistik yang dibicarakannya itu adalah bagian dari itu, part-nya gitu ya, part of it, bahagian daripada keterampilan yang akan dimiliki oleh seseorang untuk 10 tahun ke depan itu, dan itu ternyata sekarang adalah memang terjadi dan memang benar adanya. Nah, kalau kita lihat hasil survei yang dilakukan oleh Glassdoor, dia mengambil survei untuk menganalisis apa sih best job yang ada di Amerika pada tahun 2016 gitu ya, pekerjaan yang terbaik yang ada di Amerika pada tahun 2016. Nah, hasilnya di sini yang ditemukannya adalah bahwa data scientist itu menduduki ranking pertama sebagai pekerjaan yang paling dicari, dengan gaji rata-ratanya adalah per tahun ya, median base salary-nya itu adalah gaji rata-rata per tahun itu sebanyak $116.840 itu per tahun. Jadi kalau seandainya kita kurskan ke dalam nilai US dollar saat ini 14.700, maka gaji per tahun dari data scientist itu adalah 1.717.548. Jadi kalau kita bagi 12 untuk gaji per bulannya itu adalah sebanyak 143.129.000. Nah, ini udah main gajinya udah main 3 digit gitu ya, main 3 digit. Nah, jadi data scientist itu adalah pekerjaan yang paling banyak dicari ketika tahun 2016 dengan salary yang sangat menggiurkan ya, 143.129.000. Nah, itu untuk tahun 2019. Sekarang kita perhatikan lagi untuk tahun 2017, 18, dan 19 masih di Amerika. Saya sejauh ini baru dapat mencari adalah best jobs-nya di Amerika, Inggris, dan India gitu. Saya belum bisa mencari best job yang ada di Indonesia. Nah, mungkin walaupun saya udah masuk ke websitenya statistik. Nah, mungkin bagi Anda-Anda semua yang tahu di mana sih website untuk bisa melihat apa sih pekerjaan yang paling dicari sekarang di Indonesia. Nah, please info kepada saya gitu ya, biar bisa saya perbaharui lagi materi-materi yang ada di dalam slide saya ini sehingga lebih komplit dan lebih komprehensif lagi. Sementara ini saya baru bisa menjabarkan adalah best job-nya yang ada di Amerika. Nah, sekarang kita lihat best job yang ada di Amerika pada tahun 2017, 18, 19. Pada tahun 2017, data scientist masih berada pada top levelnya, masih berada pada top ranking, ya, seperti pada tahun sebelumnya, ya, udah 2 tahun berarti 2016 dan 2017. Kemudian kita lihat lagi pada tahun 2018, itu juga masih data scientist, berarti udah 3 tahun, 16, 17, 18, masih data scientist menepati top rankingnya. Kemudian kita beranjak pada tahun 2019. Pada tahun 2019 yang menjadi terbaik itu atau yang menjadi the best job itu di Amerika itu masih tetap data scientist. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa data scientist 4 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2016, 17, 18, 19 itu adalah menjadi best job di Amerika Serikat. Nah, kalau untuk tahun 2020 sekarang bagaimana? Ya, ini masih per bulan Oktober kemarin kita masuk lagi ke Glassdoor-nya itu untuk melihat urutan ini. Nah, ternyata untuk sampai Oktober ini data scientist itu berada di posisi ketiga sesudah front end engineer dan Java developer. Jadi sekarang dia berada pada posisi ketiga. Ini masih sampai bulan Oktober. Kita nggak tahu apakah terjadi lagi perubahan sampai Desembernya nanti. Artinya di sini walaupun udah turun ke peringkat ketiga, artinya tetap berada pada
the big five gitu ya, masih tetap berada pada 5 besarnya pekerjaan-pekerjaan yang paling dicari di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya lagi, kalau kita bandingkan dengan UK atau Inggris, maka di Inggris itu untuk tahun 2020 itu data scientist itu menempati posisi ke-6. Yang pertamanya itu adalah enterprise architect gitu ya. Nah, ini adalah yang pertama. Kemudian product manager, kemudian di sini ada data scientist menempati posisi yang ke-6. Itu adalah di UK. Nah, sedikit saya ingin juga memperkenalkan kepada Anda semua, ya sekitar seminggu yang lalu, saya mengikuti sebuah agenda kegiatan yang ditaja oleh Kemendristek BRIN, yang waktu itu saya ikuti 2 jam lebih dan tidak bosan saya mengikutinya, sangat menginspirasi sekali, yaitu dengan tema adalah Going Global Series Predicting Your. Dengan tema yang diangkatnya itu adalah Roles in Artificial Intelligence and Machine Learning. Nah, kenapa Kemendristek BRIN menaja ini? Karena menyadari bahwa memang data scientist itu sekarang lagi sangat diperlukan untuk kompetisi. Dalam kompetisi apapun, tidak hanya di dunia bisnis, dalam kompetisi apapun, hampir seluruh aspek sekarang itu udah mulai tersentuh dengan data science. Nah, di sini Kemendristek BRIN itu mengundang putra-putri terbaik Indonesia yang berkiprah di luar negeri sana sebagai seorang data scientist, sebagai seorang manajemen data, sebagai seorang machine learning. Nah, di sini kita akan lihat siapa sih yang putra-putri Indonesia yang sekarang ini lagi bekerja di luar negeri sebagai atau pekerjaannya berkecimpung dalam bidang data tadi. Nah, di sini ada Nurfirta Monariska gitu ya. Dia adalah seorang data scientist yang bekerjanya adalah di Microsoft Seattle, Amerika Serikat. Luar biasa. Nah, kemudian ada lagi Kartina Saifuddin. Dia adalah Senior Vice President di Data Management di New York, Amerika Serikat juga. Nah, kemudian juga ada di sini adalah Cipta Herwana. Dia adalah seorang mesin learning engineer di Google Pay yang berlokasinya adalah di Singapura. Ini adalah putra-putri terbaik Indonesia yang bekerjanya adalah dalam hal data. Ya, data scientist kah, manajemen data kah, machine learning kah yang mengolah data dan seterusnya, yang kalau ditanya gajinya jangan ditanya lagi ya, tadi 3 digit ya gitu. Apalagi ini senior vice president gitu ya, wakil presiden, senior wakil presiden gitu. Yang ya kalau mungkin gajinya udah sangat luar biasa lah besarnya gitu ya, sehingga mereka mungkin belum mau kembali ke Indonesia karena mungkin perbandingan gajinya yang mungkin sangat luar biasa. Kita tahu juga tadi berdasarkan hasil survei oleh Glassdoor itu data scientist itu selalu menempati posisi ranking 1 dengan gaji yang luar biasa. Nah, itu kita cukup bangga juga dengan putra-putri terbaik Indonesia ini yang berkiprah di luar negeri sana. Nah, jadi kita sekarang udah bisa membuka pikiran Anda semuanya. Apa itu data scientist, kemudian kemarin kita juga udah bahas mengapa itu data science, apa pentingnya, dan sekarang profesinya data scientist itu yang sangat menjanjikan, dan mudah-mudahan sampai slide saya ini Anda udah mendapat pemahaman mengenai data scientist itu sendiri gitu ya. Seluk-beluk data scientist itu atau apa sih nanti kira-kira yang akan kita bahas di dalam data scientist itu sendiri. Mengapa perusahaan perlu mengelola datanya? Nah, yang pertama itu adalah bisa menjadi competitive advantages mereka dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Ya, jadi dengan mengelola data kita bisa menjadi keuntungan kompetitif untuk kita dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Ya, dan yang kedua itu adalah membuat perusahaan lebih memahami apa sih yang terjadi di internal perusahaan dia, apa sih yang terjadi di dalam proses bisnis dia. Nah, itu dengan dia mengelola data, dia bisa lebih memahami hal tersebut. Yang terakhir adalah kenapa kita perlu mengelola atau mengutilize data kita adalah dengan menggunakan data, perusahaan dapat menentukan apa langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan, apa langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil berdasarkan data yang telah dikelola tersebut. Apa sih persepsi yang salah mengenai data scientist? Nah, sebagian ada yang mengatakan bahwa
Data scientist itu adalah suatu pekerjaan yang menghasilkan artificial intelligence. Salah ya. Itu adalah persepsi yang salah mengenai data scientist. Kemudian apalagi persepsi yang salah mengenai data scientist? Pekerjaan data scientist itu adalah pekerjaan untuk menghasilkan visualisasi yang bagus. Iya, ini hanya bahagian daripada pekerjaan data scientist, tidak ini saja. Tapi kalau seandainya persepsi Anda hanya untuk menghasilkan visualisasi yang bagus saja, maka persepsi Anda juga salah. Selanjutnya ada lagi yang mengatakan bahwa data science itu adalah pekerjaan akademis yang penuh dengan ilmu statistik, tidak hanya statistik saja. Ini juga adalah pendapat yang salah, karena data science itu bisa saja juga harus ada matematikanya, harus ada machine learning-nya, harus juga ada bahasa pemrogramannya. Nah, kalau ini merupakan persepsi yang salah, jadi seharusnya apa sih pekerjaan yang benar daripada seorang data scientist tersebut? Nah, kita lihat di sini. Apa sih yang dilakukan oleh seorang data scientist tersebut? Sebenarnya data scientist itu pekerjaannya yang pertama tentu adalah memahami proses bisnis dulu dari perusahaan yang akan dia bantu untuk pengelolaan datanya. Kemudian baru mengcapture datanya tersebut, mengambil datanya ya, atau menangkap datanya atau mengambil datanya. Kemudian memaintain-nya, membersihkan data tersebut, kemudian memprosesnya, kemudian dibuat model, kemudian dianalisa, dieksploratory, dikonfirmatori, kemudian dilakukan analisis. Nah, selanjutnya tinggal kita komunikasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk data reporting, kemudian dalam bentuk data visualisasi yang digunakan berikutnya sebagai proses pengambilan keputusan. Nah, inilah yang sebenarnya dilakukan oleh seorang data scientist. Setiap bahagian ini memerlukan skill yang berbeda-beda juga. Data scientist itu harus harus jeli dengan hal-hal yang berikut ini ya. Ask an interesting question gitu. Apa sih tujuan spesifik yang ingin kita capai? Kemudian kalau seandainya kita telah memiliki data-data yang kita inginkan, selanjutnya mau kita apakan? Apakah data itu mau kita gunakan untuk memprediksikan atau untuk mengestimasikah atau untuk hal-hal yang lainnya? Kemudian get the data, silakan diambil datanya, ya, di capture datanya tersebut. Kemudian bagaimana mengenai data sampelnya, ya, apa-apa saja data yang relevan, apa-apa saja data yang privacy. Kemudian kita lakukan eksplorasinya, dieksplorasi datanya, diplot datanya, apakah ada yang anomali, apakah ada di situ pattern atau pola-pola lainnya. Setelah itu kita buat model datanya, buat model datanya, uji modelnya tersebut, kemudian validasi atau validitasnya diukur atau diyakinkan valid modelnya tersebut. Setelah itu, setelah valid modelnya, baru hasilnya dikomunikasikan dan divisualisasikan. Nah, untuk itu kita harus membuat bahwa hasil itu memiliki suatu makna gitu ya, dan itu harus kita ceritakan. Kita juga harus memiliki kemampuan untuk menceritakan, telling story-nya kita juga harus mampu gitu ya, supaya orang yang tadinya tidak background-nya teknik harus kita narasikan hasil kita tersebut sehingga orang yang tidak ada background-nya itu sama sekali ngerti dengan apa yang kita kerjakan. Jangan menceritakan ke mereka orang yang nggak ngerti teknik terus hasilnya kita ceritakan yang begitu technically gitu ya, penuh dengan teknik-teknik gitu ya, mereka jadi ribet sendiri. Jadi kemampuan kita, telling story kita untuk menceritakan hasil ini sehingga mereka lebih paham lagi apa sih yang terjadi dengan data mereka gitu ya. Nah, itu adalah kemampuan yang juga dituntut untuk seorang data scientist. Nah, pada dasarnya ada 5 masalah yang akan kita temui nantinya di dalam data science tersebut. Yang sering kita salah mengasosiasikan atau merelasikan antara masalah dengan algoritma atau metode untuk penyelesaiannya. Nah, simpelnya begini ya, 5 masalah ini yang sering kita hadapi. Apabila masalah kita itu berkaitan dengan apakah ini A atau apakah ini B. Kalau seandainya masalah kita berkaitan dengan pertanyaan ini, apakah ini A atau ini B, maka sebaiknya yang Anda gunakan itu adalah algoritma klasifikasi. Simpel kan ya? Nah, selanjutnya, apakah ini aneh? Ini yang berhubungan dengan peramalan-peramalan gitu ya. Nah, kalau seandainya ada sesuatu yang menurut Anda itu adalah aneh, maka sebaiknya yang kita gunakan, khususnya untuk hal peramalan, maka sebaiknya kita gunakan adalah algoritma deteksi anomali. Kalau seandainya masalah kita berkaitan dengan berapa banyak
berapa sering gitu ya. Berapa banyak sih ini? Berapa seringkah ini terjadi gitu ya. Maka yang paling cocok kita pakai algoritmanya adalah algoritma regresi. Berapa sering sih terjadi mahasiswa putus kuliah? Berapa banyak kita prediksi nanti mahasiswa yang akan di DO misalkan. Nah, itu paling cocoknya jangan pakai klasifikasi, pakainya adalah algoritma regresi. Nah, bagaimana ini diatur, diorganize gitu ya, maka ini cocoknya adalah algoritma clustering. Pakai lagi nanti apa-apa saja termasuk ke dalam algoritma clustering. Nah, jadi jangan sampai salah-salah meletakkan gitu, karena udah ada pengelompokannya masing-masing. Kalau seandainya supervise, yang mana kita pakai. Kalau seandainya unsupervised, yang mana lagi yang mau kita pakai gitu. Karena itu semuanya udah ada pengelompokannya masing-masing. Kalau seandainya saya pakai clustering, ya cocoknya yang apa sih? Kalau seandainya saya pakai clustering, cocoknya adalah K-means misalkan ya. Kalau seandainya saya tadinya adalah berbicara mengenai klasifikasi, cocoknya untuk yang klasifikasi apa misalkan? Oh, cocoknya misalkan saya pakai adalah misalkan apa ya untuk klasifikasi misalkan Naive Bayes atau support vector machine atau KNN, decision tree dan seterusnya. Nah, itu jangan sampai salah. Jadi kalau seandainya Anda memilih nanti misalkan adalah clustering tetapi Anda pakai adalah klasifikasi metodenya, nah itu nggak cocok gitu. Anda akan membahas clustering tapi Anda pakai nanti adalah misalkan adalah apa contohnya random forest misalkan. Nah, itu juga nggak cocok. Jadi pastikan lagi masalahnya cocok dengan algoritma yang kita pilih. Nah, yang terakhir, apakah yang harus saya lakukan untuk selanjutnya, misalkan ya, what should I do for next-nya, seperti apa gitu ya, atau apa sih yang harus saya lakukan untuk proses selanjutnya. Maka itu algoritma yang baik dilakukannya itu adalah reinforcement learning. Contohnya di sini misalkan adalah yang berkaitan dengan game AI, game artificial intelligence, kemudian misalkan masalah robot navigasi dan seterusnya. Itu cocoknya adalah karena mereka itu berkaitan dengan what next, apa sih yang harus dilakukan selanjutnya gitu. Nah, itu cocoknya adalah reinforcement learning. Jadi pastikan lagi apa sih masalah yang akan Anda angkat, maka itu tergantung apa algoritmanya masing-masing. Jangan sampai salah kan ya, sama seperti game permainan ya. Sering ini kita garisnya ke sini gitu. Atau ini garisnya ke sini, itu udah salah ya. Kalau seandainya kembali saya katakan sekali lagi, apakah ini menyangkut, apakah ini A atau B, kita akan menentukan ini A ya atau B ya. Maka cocoknya adalah algoritma klasifikasi. Anda boleh pakai di sini adalah supervised learning. Boleh pakai Naive Bayes, SVM, KNN, decision tree, kemudian artificial neural network, random forest, dan seterusnya. Ya, dan ini adalah 5 masalah dasar yang kita temui di dalam data science yang mudah-mudahan dari satu slide ini berikutnya tidak salah lagi. Yang banyak juga ditanyakan ke saya, Bu Erlin, kalau seandainya saya bahas ini cocoknya algoritmanya apa ya? Gitu. Ya, banyak sekali ke ruangan saya menanyakan seperti itu, Bu. Skripsi saya mengenai ini, Bu. Cocoknya yang mana ya, Bu ya? Nah, kembali aja ke satu slide ini. Anda mau yang mana sih? Mau menentukan A atau B? Atau mau menentukan berapa banyak atau berapa sering gitu ya? Nah, tinggal dipakai algoritma yang terkait dengan masing-masing ini. Jadi pekerjaan data scientist itu apa? Pekerjaan data scientist itu 80%-nya ya capture data, mengambil data, mengumpulkan data, kemudian mengeksplor data tersebut, memprosesnya, dan selanjutnya adalah mendeskripsikannya. Sisanya 20% buat apa? Yang 20% sisanya itu digunakan untuk ya memprediksi dan membuat pemrogramannya. Jadi inilah yang sebenarnya lebih banyak dilakukan oleh seorang data scientist. Jadi jangan terlalu takut dengan bahasa pemrograman, saya ulang kembali, karena ya biasanya R atau Python itu udah ada library-nya dan udah ada juga algoritmanya di dalamnya. Nah, beberapa prinsip utama di dalam data science itu adalah, yang pertama itu, kita sebaiknya menggunakan banyak sumber data. Jangan datanya cuma sedikit, harus banyak sumber datanya. Kenapa? Hasil validitas dengan data yang sedikit dengan data yang banyak itu sangat jauh berbeda. Maka semakin banyak data yang kita training, semakin banyak data yang kita testing, itu hasilnya jauh lebih mewakili daripada hanya sedikit data yang kita ambil untuk proses uji coba testing, training, dan testingnya. Nah, yang kedua, memahami bagaimana data dikumpulkan. Pengambilan sampel itu menjadi sangat penting. Bagaimana cara Anda mengambil sampel itu menjadi sangat penting. Ya, jadi memahami bagaimana data itu dikumpulkan. Nah, yang ketiga adalah menimbang data dengan cermat. Tidak semua jejak pendapat itu sama baiknya. Yang keempat, menggunakan model statistik.
Kalau bisa, ya kita gunakan model statistiknya. Tidak hanya sekedar meretas data yang terdapat di dalam format Excel. Yang kelima adalah memahami korelasi. Misalnya menyatakan bahwa tren itu adalah serupa gitu ya. Pahami dulu korelasinya, pahami dulu keterhubungannya. Nah, yang terakhir, yang nomor 6, prinsip utama dalam data science itu adalah memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Ini penting ya. Kalau seandainya nanti misalkan kita dapat nilai probabilitasnya itu adalah 60%. Terus gimana cara kita mempresentasikan ke stakeholdernya, ini saya dapat data probabilitasnya adalah 60%. Kalau ditanyakan oleh stakeholder, ini 60% ini apa? Ya itu deh, 60% gitu ya. Silakan diterjemahkan sendiri, ini datanya saya olah, ini dapat hasilnya 60. Nah, itu hasilnya. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Kita harus bisa menerjemahkan itu, nilai dari 60% itu maknanya apa sih gitu. Sehingga nanti orang yang tidak ada teknikalnya sekalipun, backgroundnya, itu ngerti dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita hasilkan. Sehingga lebih membuka wacana mereka, wawasan mereka mengenai apa sih proses bisnis yang lagi dikerjakan ini, internalnya itu seperti apa, dan yang ke depan untuk membuat decision-nya itu seperti apa. Nah, itu penting. Jadi bagaimana kita dapat nanti memvisualisasikannya, memvalidasinya, dan memahami kesimpulan tersebut, dan menjadi kekuatannya adalah nanti terlebih lagi ketika kita mampu mengkomunikasikan hasil tersebut dengan baik kepada stakeholder. Sekarang kita masuk kepada subtopik terakhir dari materi kita kali ini, yaitu mengenai Netflix Rise dan Kaggle Competition. Nah, hal yang menarik yang pernah dilakukan oleh Netflix ini ya, Netflix ini adalah sebuah perusahaan layanan penyewaan DVD ketika itu. Dia mengadakan sebuah kompetisi terbuka untuk mencari best collaborative filtering algorithm, yaitu sebuah sistem recommender system yang bisa meningkatkan substansi keakuratan prediksi tentang seberapa besar sih seseorang itu yang akan menikmati film berdasarkan preferensi filmnya. Nah, dibuatlah kompetisi itu pada tahun 2007. Nah, besaran hadiah yang disediakan oleh Netflix ketika itu adalah sebesar 1 juta US dollar. Kalau seandainya kita kurskan sekarang itu berarti adalah sebesar 14 miliar 700 juta lebih gitu ya. Dan target dari Netflix sendiri kepada para peserta kompetisi adalah target yang ingin diraih oleh Netflix itu adalah ingin menjadikan recommender system yang ada pada Netflix itu ya. Recommender system itu kan sama seperti kalau seandainya kita membuka YouTube gitu. Kalau kita buka sekarang adalah misalkan mengenai pertandingan olahraga, misalkan adalah badminton gitu ya. Maka kalau kita buka lagi YouTube, maka yang diberikan berikutnya juga adalah badminton. Artinya adalah preferensinya sepertinya nih kita suka itu gitu. Kemudian kalau kita buka itu lagi, maka dia akan memberikan itu lagi. Nah, dia pengen sistem recommendernya itu lebih naik lagi keakuratannya. Dia merasa, oh ternyata kalau orang membuka kemarin YouTube-nya adalah mengenai bulu tangkis gitu ya, ternyata masih ada juga beberapa yang memberikan recommender sistemnya yang kurang pas. Nah, Netflix mengadakan kompetisi dengan mengharapkan sistem recommender yang dia punya sekarang ini bisa naik. Nah, baseline yang dikasih oleh Netflix gitu adalah harus bisa naiknya adalah sebanyak 10% keakuratannya tersebut. Nah, berita kompetisi ini segera menyebar bagaikan virus ya, melalui kalangan computer science, blog teknologi, komunitas riset, dan bahkan itu sangat banyak dimuat di media-media mainstream. Kenapa? Karena ketika itu tidak ada perusahaan yang tertarik untuk melakukan hal-hal yang demikian, apalagi dengan besaran hadiah yang sebesar itu. Nah, kemudian setelah melalui 2 tahun malah ya, 2007, kemudian pada tanggal 21 September 2009, Netflix kemudian mengumumkan bahwa pemenang daripada kompetisi itu adalah Bell Course dengan join atau merger dengan Pragmatic Chaos. Kemudian teori daripada mereka ini adalah mampu menciptakan atau meningkatkan akurasi yang tadinya adalah baseline-nya adalah 10%, mereka mampu mencapai adalah 10,09%. Nah, kemudian mereka berhak untuk memperoleh hadiah yang disediakan. Ya, jadi pada tanggal 21 September ya baru diumumkan bahwa pemenangnya itu adalah Bell Course Pragmatic Chaos. Nah,
hadiahnya sendiri itu langsung diserahkan oleh CEO-nya atau oleh foundernya sendiri daripada Netflix itu, yaitu Reed Hastings gitu ya, dengan hadiah sebanyak 1 juta US dollar. Nah, kemudian ada lagi kompetisi yang dilakukan oleh Kaggle. Nah, Kaggle ini juga banyak sekarang melakukan kompetisi. Anda boleh masuk langsung ke Kaggle kalau Anda merasa Anda mampu, seorang data scientist, machine learning, Anda mampu untuk melakukan kompetisi ini, ya silahkan Anda register. Boleh perorangan, boleh tim gitu ya. Nah, contohnya di sini kompetisi yang lagi dibuka oleh Kaggle itu contohnya misalkan adalah Read Answer Correctness Prediction gitu ya. Kemudian prediksi untuk memperbaiki jawaban gitu ya. Kemudian masih banyak yang lainnya di sini bisa kita lihat kira-kira apa sih yang bisa kita ikuti kompetisinya kalau seandainya Anda rasanya memiliki ilmu yang cukup untuk mengikuti kompetisi ini gitu. Nah, ini adalah kompetisi-kompetisi yang disediakan untuk data scientist gitu karena bergeraknya dalam bidang data semua kompetisinya. Nah, ini saya ambil satu contoh di Kaggle semalam. Saya ingin membuat penelitian mengenai kata-kata yang sering diposting oleh orang-orang di sosial media yang kata-katanya itu mengandung semacam hate speech atau kata-kata yang kasar atau kata-kata yang kotor yang disebut juga dengan toxic comment classification challenge gitu. Begitu saya masukkan kata kunci ini, oh ternyata ini pernah dikompetisikan 3 tahun yang lalu. Dan tim yang mengikutinya itu adalah sebanyak 4.550 tim, luar biasa, dengan hadiahnya sebanyak 35.000 US dollar. Nah, silahkan dikonversikan sendiri ke rupiah seperti apa. Nah, itu adalah contoh-contoh kompetisi yang sering melibatkan seseorang data scientist. Nah, itulah data scientist yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi pada materi kita selanjutnya, yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab dari seorang data scientist ya, kemudian bagaimana life cycle dari data science itu sendiri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dan terima kasih.